لرضا إلى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama aqidah walladzi ja'ala al-qur'ana imama wa hikmah walladzi ja'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah walil alamin rahmah walladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul qiyam wa syahrul mubarak wa syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Hadirin hadirat jamaah masjid melaksanakan daripada tawaf di Ka'bah, sa'i safa marwah, lalu wukuf di padang Arafah, mabit di Mina Musdalifah, lalu melontar jumrah ula wusta dan Aqabah, lalu menuju Madinah, ziarah ke makam Rasulillah, lalu mampir ke Jeddah, kemudian pulang ke rumah, punya anak soleh dan solehah, udah gede pada nikah, punya mantu Pak Lurah, alhamdulillah. Selawat teriring salam selalu tercurah kariban baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan syafaat uzbah beliau di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang kami hormati, kami muliakan imam salat kita Ustadz Iwan Setiawan, mudah-mudahan selalu sehat afiat berkah selamat. Juga jajaran DKM Masjid At-Taqwa yang tentunya doa kami mudah-mudahan selalu sehat istiqamah berkah dunia dan akhirat. Para asatid, para tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, mohon izin, mohon maaf barangkali tidak dirangkai namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takzim. Juga para jamaah yang alhamdulillah malam hari ini jamaahnya di Masjid At-Taqwa masih full 4 sampai 5 baris, alhamdulillah. Karena depannya ngecilin ya. Kalau depannya lurus sih mungkin 2 baris. Mudah-mudahan masya Allah ya, tarawihnya dengan tilawah yang tartil kita menikmati, mudah-mudahan menjadi ladang amaliah pahala Ramadan buat kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Singkat saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang nuzulul Quran yang masyhur kita sama-sama mengenal tanggal 17 Ramadan, yang memang jatuhnya di hari Senin ini. Masya Allah tabarakallah, malam hari ini malam 17 dan hari Senin, artinya malam Senin. Tentunya ini menjadi semangat buat kita sekalian, karena dalam beberapa riwayat disebutkan turunnya daripada firman Allah, diantaranya dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir disebutkan 17 Ramadan. Kila dikatakan juga ada yang mengatakan 24 Ramadan. Tapi di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karangan Asy-Syaikh Ali As-Sabuni pun mengatakan 17 Ramadan bertepatan dengan usia baginda Nabi, usia 40 tahun beliau. Kemudian juga disebutkan juga di dalam kitab Syu'abul Iman, dalam hadis Nabi disebutkan suhuf mushaf
lembaran-lembaran yang diturunkan beberapa nabi dan rasul, dan memang semuanya di dalam Ramadan. Di antaranya Nabi Ibrahim suhufnya tanggal 1 Ramadan. Kemudian Tauratnya Nabi Musa alaihissalam turunnya tanggal 6 Ramadan. Kemudian suhufnya daripada Injil Nabi Isa alaihissalam turunnya di tanggal 13 Ramadan. Kemudian suhufnya Nabi Daud alaihissalam bernama daripada Zabur tanggal 18 Ramadan. Disebutkan Al-Quran turun tanggal 24 Ramadan. Walaupun masyhur ya, itu tanggal 17 Ramadan bertepatan di tahun 2 Hijriah. Disebutkan saat peperangan Badar berkecamuk, maka turunnya firman Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, karena ada yang menyebutkan 17, kemudian 18, 19, 24, apapun itu, yang paling terpenting bukan menyebutkan atau memperdebatkan kapan turunnya Al-Quran, tapi yang paling penting adalah bagaimana ketika hanya Al-Quran diturunkan. Saat baginda Nabi SAW berkhalwat di Gua Hira, didatangi sosok besar yang disebutkan sebagai malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Nabi SAW diperintahkan Iqra, disuruh membaca. Lalu Rasul pun menyebutkan ma'ana biqarin, saya nggak bisa baca. Nah, ini menjadi sebuah dasar bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan Nabi, bukan karangan Rasul, bukan karangan sosok siapa itu Muhammad, tapi betul-betul adalah kalamullah, firman Allah. Disuruh lagi baca sama malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad ma'ana biqarin. Lalu dituntunlah baginda Rasul sama malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ini menjadi tonggak sejarah buat kita. Iqra, bacalah. Makanya dalam literasi bahasa Arab antara tilawah dengan iqra itu berbeda. Kalau tilawah hanya sekedar membaca, tapi kalau sudah iqra, membaca dan juga mentadaburi isi Al-Quran. Iqra bermakna kita bacalah. Orang yang sudah membaca Al-Quran, bahkan kalau dalam Ramadan boleh gak berlomba-lomba? Sangat boleh. Bahkan mazhab yang kita ikuti paling banyak di Indonesia ini, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau satu hari itu dalam keterangan menghatamkan 2 kali, berarti 60 juz beliau baca satu hari. Alhamdulillah, jamaah Masjid At-Taqwa sudah menghatamkan 2000 kali. Dikali dengan beberapa tahun, masya Allah, alhamdulillah. Semangat membaca Al-Quran, ayo. Tapi jangan sampai kita tidak mentadaburinya. Tadi bagus loh, saya dengar Ustadz Iwan Setiawan, suratnya pendek, tartil, tahsinnya bagus, masya Allah. Kita mentadaburi pelan-pelan. Lain cerita kalau mungkin silakan, mungkin baca-baca panjang-panjang silakan. Tapi yang tadi surat-surat yang kita kenal tuh Atin, Al-Zalzalah, kita pelan-pelan tuh. Apalagi kalau kita paham maknanya, masya Allah. Tadabbur Quran. Makanya dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika sahabat Nabi nanya tentang perihal baginda Nabi, akhlak Nabi itu seperti apa? Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Beliau itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi Nabi punya akhlak adalah Al-Quran yang berjalan. Tampilan Al-Quran secara realistis adalah Nabi SAW. Yang kita baca selama ini adalah Al-Quran yang kita tilawah terus. Kemudian ketika kita melihat sosok baginda Nabi SAW adalah akhlaknya, khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran.
Maka orang yang mengaku cinta sama Nabi hendaknya dia mengikuti sebagian besar akhlak Kanjeng Nabi SAW. Dari perilaku sholatnya, dari perilaku zakatnya, dari perilaku semua akhlak adab di dalam rumah tangganya. Termasuk Nabi SAW itu kalau di dalam Ramadan itu melebihkan uang belanja buat anak dan istrinya. Jadi bukan malah pelit, mentang-mentang kita ketemunya cuma sahur sama buka puasa, jatah makan 3 kali dikurangin sekali. Biasanya ngasih sehari 50.000, ini cuma ngasihnya 25.000. Kenapa? Dipotong 1 kali makan. Padahal Nabi SAW itu ketika hari Ramadan dalam hadisnya disebutkan beliau malah melebihkan uang belanja ketika saat Ramadan. Ibu-ibu ada nggak di belakang? Bu, kira-kira Ramadan belanjanya tambah kurang tambah banyak, Bu? Kurang, Pak. Itu curhatan ibu-ibu. Jangan malah kurang tuh. Bahkan kalau bisa nanti ini kan udah dekat nih Lebaran, Idul Fitri. Jangan ngeluarin jurus tasawuf. Jurus tasawuf apa? Bukanlah baju baru yang kita butuhkan, tapi adalah takwa yang baru. Pret kata saya. Itu jurus orang yang ngindar dari tanggung jawab sama rumah tangga. Nabi SAW ketika beliau memiliki keluasan harta, Bapak Ibu, beliau itu memberikan baju baru. Di antaranya beliau sering memberikan baju baru kepada cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Artinya apa? Bukan malah ngurangin, malah semangat nih. Ibadah kita oke, harus kita nomor satukan. Tetapi urusan rumah tangga jangan sampai kita lupa. Kalau ada rezeki bapak-bapak, Masya Allah nih, sesekali ajak istrinya, barangkali mungkin beli baju baru langsung ke tempatnya. Habis terawih misalkan, biar nggak ganggu ibadah kita, pergilah ke mall. Kan di daerah Depok ini mall yang terdekat itu di Bojongsari. Ini kan masih Bojongsari ya Pak? Itu ada yang namanya Depak Sawangan. Tahu Pak? Pernah mampir atau lewat doang Pak? Sering lewat, alhamdulillah. Sesekali ajak Pak di situ. Saya mohon maaf, hampir tiap bulan ngajak istri saya ke situ Pak. Ngapain belanja nggak ngadem. Saya kalau di dalam itu Masya Allah, saya itu orang mesra, romantis. Saking romantisnya tangan istri saya sejabat terus, saya pegang terus, nggak saya lepas-lepas. Ketemu jamaah saya Masya Allah, Pak Ustadz romantis banget. Itu sampai di dalam mall tangan istri nggak dilepas-lepas. Dalam hati saya kalau dilepas nanti apa aja diambil. Pak, ayo sayang istri, sayang anak. Zaman sekarang tantangan kita hebat. Kita jangan, mohon maaf ya, saya mengingatkan diri saya sendiri. Jangan egois mikirin ibadah buat diri kita sendiri. Jangan egois. Pikirkan kita di masa yang akan datang. Anak-anak kita ini tantangan semakin hebat Pak. Tugas kita sebenarnya berat Pak. Makanya dalam Al-Quran At-Tahrim ayat 6 Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jelas, lugas, tegas Allah jelasin. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu. Berarti suami dan anak istrinya naron dari jilatan api neraka. Artinya kita punya tanggung jawab nih selaku suami. Saya melihat di Masjid At-Taqwa beberapa kali ini, saya lihat yang paling garis terdepan ini TOP, tua ompong pensiunan. TOP semuanya nih Masya Allah. Di tempat saya wallahi ya, wallahi saya sambil bilang wallahi, yang tua itu jarang. Yang tua itu jarang. Banyakan generasi 40, paling banter 50. Ini generasi 60 Masya Allah. Banyak banget. Bahkan bilanya aja kayaknya udah umur berapa Pak Ustadz? Suaranya udah ketahuan sih 70. Ini berarti kan seneng. Seneng apa? Berarti masih punya semangat, masih punya menderu-duru. Dan di belakang juga yang muda-muda, alhamdulillah nggak ada yang bubar. Kan rata-rata orang terawih pengennya cari imam yang cepat, bener apa kagak? Di tempat saya aja yang dicari imam yang paling cepat. Kalau kagak cepat dia pindah musola.
Kalau di sini kayaknya udah terbiasa lama. Jam 8 itu Masya Allah udah selesai. Kalau itu mas saya. Tapi kalau di sini jam 8 lewat, alhamdulillah nggak ada yang bubar. Alhamdulillah. Ayo semangat, jangan egois. Kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena hakikatnya jangan sampai kita ini Allah takdirkan masuk surga dengan ibadah kita. Tapi ternyata di belakang kita, anak dan istri kita masuk neraka. Ajarin adab, ajarin akhlak, ajarin sopan santun, ajarin ibadah, ajarin menghargai agamanya, ajarin menghargai daripada saudara-saudaranya, ajarin bagaimana cara dia menghargai syariat agama, agar kiranya agama kita ini lestari, berkah dunia dan akhirat. Maka Nabi kembali, kana khuluquhul Quran, adab dan akhlaknya adalah Al-Quran. Alhamdulillah. Termasuk ibu-ibu ya, jangan nunggu lebaran minta maaf sama suami ya, apalagi ini udah detik-detik daripada 10 malam yang terbaik. Ayo rangkai lagi rasa cinta, rajut lagi rasa cinta kita kepada pasangan kita masing-masing. Rasanya dunia ini sia-sia kalau kita hanya masuk surga sendiri. Walaupun bukan GR, tapi ini sebuah kepercayaan diri. Karena orang muslim wajib punya percaya diri. Kita wajib punya kepedean untuk bisa masuk surga dengan membuktikannya dengan ibadah. Rasanya sepi kalau surga hanya sendiri. Maka kita perlu ngajak saudara-saudara kita, minimal keluarga kita di rumah. Ajarkan tahajud, ajarkan tilawah Quran, ajarkan bagaimana bisa menghargai sunnah-sunnah di dalam rumah tangga kita. Indah rasanya kalau dalam rumah ini selalu ada kesenangan, di antaranya melaksanakan sunnah Nabi. Yang paling identik adalah minimal begini: ta'jilul fitr wa ta'khirus sahar, yaitu ketika kita menyegerakan berbuka dan juga mengakhirkan waktu sahar. Saat menyegerakan berbuka, ajak tuh. Minimal barangkali mungkin kalau di sini nggak ngadain, atau kita mungkin sesekali berbuka puasa di rumah, ajak keluarga. Sambil sebelum berbuka kita ajak berzikir dulu. Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Lalu ketika datangnya azan, lalu kita ajarkan, nah ayo baca doa makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Anak ini letuk, papa kok enggak langsung Allahumma lakasumtu, atau kok enggak langsung ada di hadis yang lain zahabal zama wa talatil uruq dan seterusnya. Kita katakan, sejak kapan doa makan ini berhenti ketika bulan puasa? Doa makan sejak kapan diganti jadi Allahumma lakasumtu? Coba bayangin. Kita ini baru makan ya, sebelum makan Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Tiba-tiba kok jadinya sebulan full kita lupa baca Allahumma barik lana. Padahal apa? Dianjurkan tetap kita baca doa sebelum makan. Baru tuh kalimatnya ketika kita sudah makan 1 butir kurma, ketika sudah meneguk air, kita mengucapkan kalimat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu birahmatika ya rahman. Atau menggunakan hadis yang lain, dhahabal dhama wa talatir uruku wa sabatal ajru insyaallah. Dua-duanya menggunakan kalimat fi'lul madi, kalimat yang lampau. Berarti kita makan dulu, minum dulu, baru kita berdoa. Ajarkan juga takhir sahur, mengakhirkan waktu sahur. Ya, kan subuhnya 4:43. Jangan sahur getol banget jam 2 udah sahur. Kalau tukang ngerokok biasanya emang kalau sahurnya agak getapan. Karena dia mau ngerokok. Nah, tapi kalau ukurannya nggak perokok, kalau bisa sahurnya 3:30 atau jam 4. Biar apa? Mendapatkan daripada fadilah mengakhirkan waktu sahur. Ternyata ada kenikmatan sehat di situ. Nikmat dari kita menyebarkan sunnah dalam rumah tangga kita, insya Allah menjadi barokah dunia dan akhirat. Dan yang terakhir ya, ketika kita menyebarkan daripada syariat dan sunnah dalam rumah tangga kita, karena hakikatnya Nabi itu kana khuluquhul Quran, adab dan akhlaknya adalah Al-Quran, maka senantiasa kita perkenalkan keindahan Islam dalam rumah tangga kita. Ajarkan kecintaan anak
istri kita tentang Islam, begitu indahnya Islam, begitu hebatnya Islam, dan juga kita selalu membangga-banggakan tokoh-tokoh Islam ketimbang daripada tokoh-tokoh yang bukan Islam. Kita senantiasa cinta terhadap agama Islam, lalu kita koleksi buku-buku kitab-kitab daripada yang berajarkan aliran-aliran agama Islam. Kita senantiasa membanggakan keislaman di dalam rumah tangga kita. Biar apa? Sekarang ini mohon maaf Bapak-bapak, pengaruh media sosial itu begitu besar, begitu tinggi. Bahkan ada anak-anak muda kita yang sekarang cenderung skeptis terhadap agama sendiri. Bahkan ada mereka yang mengambil jalan menjadi naudzubillah ateis, karena mereka menganggap agama ini sebagai dogma, agama ini sebagai paksaan, agama ini mereka anggap sebagai hal yang gak asik. Maka kita tanamkan kepada anak-anak kita di rumah, agama itu adalah tuntunan agar menjadi orang-orang yang disiplin dunia dan akhirat. Maka tanamkan nih, ini nyata benar-benar. Makanya saya juga bergerak di bidang dakwah ke anak-anak muda. Ini banyak anak-anak muda mulai skeptis, mulai antipati terhadap ajaran agama Islam, karena di dalam rumah tangganya dia tidak menemukan sosok figur ayah dan bundanya mengajarkan agama secara langsung. Kalau kita nggak sanggup Bapak, kalau gini, kalau kita tidak sanggup mengajarkan pengaruh agama dalam rumah tangga kita, titiplah mereka ke pondok pesantren, titiplah mereka ke majelis-majelis ilmu. Itu tanggung jawab kita. Kalau kita nggak sanggup, tapi kalau kita sanggup, ajarkan tentang agama, karena pengaruh media sosial begitu besar. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita sekalian. Kita tetap ya bersemangat sampai titik akhir nanti, ya di akhir Ramadan, untuk menjadikan amali Ramadan dengan sebaik-baiknya. Harapannya mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kisi-kisi yang disebutkan oleh Ali Imam Al-Ghazali, walaupun memang kita tetap harus bersiaga 10 malam ya. Kisi-kisi beliau menyebutkan kalau puasanya diawali di hari Sabtu, biasanya yang paling sering adalah Lailatul Qadar itu timbul datangnya di malam ke-23 ya. Walaupun memang semuanya tetap kita harus bersiap siaga, tapi Hujjatul Islam mengatakan ya, beliau Al-Imam Al-Ghazali ya, tokoh tasawuf besar kita, beliau mengatakan bahwasanya ketika puasa diawali di hari Sabtu, insya Allah malam Lailatul Qadar adalah jatuh di malam 23. Tetap kita 10 malam untuk mengisi dengan iktikaf. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan Lailatul Qadar yang malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa li walidayna. Amin. Ingin hati barangkali untuk melanjutkan ceramah saya lebih lama, karena kita akan melaksanakan witir. Barangkali kalau ingin melihat ceramah saya lagi, insya Allah besok subuh ada tayangan perdana saya, insya Allah di Indosiar jam 5 subuh. Insya Allah sekali lagi jam 5 subuh di Indosiar. Insya Allah tayang pas mati lampu, insya Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi